Apa itu salama? Ternyata mungkin banyak kita memahami salama itu keselamatan, Pak. Pak Ustadz, as-salama itu keselamatan. Bahkan sampai orang pengen selamat diberi dia dengan nama selamat. Ya. Indonesia itu banyak nama kalimat selamat, selamat, selamat. Bahkan gunungnya pun di Jawa Tengah disebut gunung selamat. Kenapa? Dia minta selamat. Ternyata ini asal katanya dari bahasa Arab. Ya, salamah. Ya, bahkan Islam pun mengajarkan keselamatan. Ya. Bukankah Islam itu juga berasal dari kalimat salamah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Permisa dimanapun Anda berada, masih bertemu kembali di program Ngopi Slow, ngobrol perkara Islam. Edisinya edisi Ramadan kali ini. Kita masuk di hari kedua di bulan Ramadan. Tak terasa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu hari di bulan Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan hari ini pun kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan yang terbaik. Ya. Kalau kita baca betul dalam Al-Quran, kita hafal betul ayatnya, Quran surat kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hafal ayat ini. Bahkan setiap Ramadan seluruh kiai, ustadz, ulama, habaib memakai ayat yang sama. Kenapa memakai ayat ini? Ini ayat perintah tentang puasa. Di mana dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Tapi ketahuilah pemirsa, ternyata ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 2, bulannya bulan Sya'ban. Bayangkan, perintahnya untuk puasa di bulan Ramadan, tapi ayatnya turun di tanggal 2 bulan Sya'ban. Artinya bagaimana? Artinya 1 bulan menjelang bulan Ramadan, Allah sudah turunkan ayatnya. Ya. Pertanyaannya, apa hikmah kenapa Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban? Ternyata pemirsa, di sini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita untuk mempersiapkan diri, menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa diberikan jeda 1 bulan? Ya, ternyata hikmahnya luar biasa. Supaya orang-orang itu merasa tenang, supaya orang-orang itu merasa siap ketika datang bulan Ramadan. Kebiasaan yang memang biasa dia lakukan, kebiasaan yang mubah yang biasa dia lakukan, nanti di bulan Ramadan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan mubah, minum mubah, nanti bulan Ramadan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh persiapan. Ya. Maka bagaimana supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik? Ya, kita kembali ke doa yang kemarin sudah kita bahas. Kita akan menjelaskan doa selanjutnya ini. Ya, kita akan coba menyelesaikan apa sesungguhnya pesan Rasulullah SAW untuk kita di bulan Ramadan atau untuk kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini. Hadisnya jelas, masih sama hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 3451. Doanya jelas. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kemarin kita sudah bahas 2 poin. Apa yang diminta Rasulullah? Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami, kami dalam keadaan tenang. 1.
Dan yang kedua pemirsa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Yang kedua yang diminta Rasulullah adalah iman. Apa itu iman? Spirit atau semangat. Harapannya apa? Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dalam keadaan tenang dan semangat kita, spirit kita dalam keadaan stabil. Tapi ternyata yang diminta Rasulullah bukan hanya dua. Ada tambahan lain yang diminta oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik. Apa yang diminta Rasulullah? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Yang ketiga, wassalamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa itu salamah? Ternyata mungkin banyak kita memahami salamah itu keselamatan, Pak. Pak Ustadz, as-salamah itu keselamatan. Bahkan sampai orang pengen selamat diberi dia dengan nama selamat. Ya. Indonesia itu banyak nama kalimat selamat, selamat, selamat. Bahkan gunungnya pun di Jawa Tengah disebut gunung selamat. Kenapa? Dia minta selamat. Ternyata ini asal katanya dari bahasa Arab. Ya, salamah. Ya, bahkan Islam pun mengajarkan keselamatan. Ya. Bukankah Islam itu juga berasal dari kalimat salamah? Ya. Maka sesungguhnya ketika kita memahami as-salamah, ya, itu memang berarti selamat, tapi ternyata dalam hadis ini ada tafsir yang lain. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah. Kalimat yang ketiga salamah, ternyata salamah itu memiliki dua tafsir. Apa dua tafsir ini? Tafsir yang pertama, kalimat salamah ini bermakna sehat. Jadi seakan-akan Rasulullah berdoa, ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan sehat. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada. Mungkin sebagian orang, dia menganggap kesehatan itu tidak penting. Tapi padahal, hidup kita ini luar biasa. Kita butuh kesehatan. Kita sering melihat saudara kita yang jatuh sakit. Mereka lemah di rumah sakit. Ya. Bahkan bukankah kita sering melihat juga orang-orang yang mengeluh ketika dia sakit? Ya. Maka khusus di bulan Ramadan ini, berharaplah kepada Allah supaya Anda ini dalam keadaan sehat. Ya. Kita sering melihat ada tetangga yang dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa merasakan Ramadan. Ya. Tapi coba lihat, bagaimana ketika dia berdoa, dia minta Ramadan itu datang. Tapi ternyata H-2 menjelang Ramadan, dia jatuh sakit, dibawa ke rumah sakit, divonis oleh dokter, dia tidak boleh berpuasa. Bukankah ini menjadi hal yang menyakitkan? Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memang paham betul, penyakit itu pun Allah yang mentakdirkan. Tapi tidaklah salah bagi kita untuk memohon supaya kita ketika Ramadan datang, kita dalam keadaan sehat. Bukankah sehat itu nikmat? Maka doa Rasulullah benar-benar tepat sekali. Kalau kemarin kita bahas, beliau meminta ketenangan, meminta spirit atau semangatnya stabil. Ternyata yang ketiga, tidak kalah pentingnya. Beliau minta, ya Allah datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan sehat. Ya. Mana salamah yang kedua? Kalimat salamah yang kedua, itu artinya adalah hidup. Apa yang dimaksud dengan hidup, Pak Ustadz? Ternyata di sini doa yang paling penting juga. Ya Allah datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan datang kepada kami dalam keadaan hidup. Ya. Kenapa kok minta hidup? Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, bukankah amal perbuatan manusia akan ditulis ya, ketika dia masih hidup? Bukankah seseorang itu bisa menambahkan kebaikannya ketika dia masih hidup? Bukankah seorang bisa sedekah ketika dia masih hidup? Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Jelas kalimatnya. Wa anfiqu, sedekahkan dari apa yang aku berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada kalian. Kalimatnya jelas, sebelum kematian datang kepada kalian. Kenapa kok Allah menyebutkan kalimat ini? Karena ternyata ya, manusia dianggap amalnya itu baik dan akan ditulis ketika dia sudah hidup dan ketika dia sudah mati.
Ruh sudah berpisah dari jasadnya, maka kitab amalnya akan ditutup. Ketika ditutup, otomatis dia tidak bisa lagi berbuat kebaikan. Bukankah sekarang orang yang sudah dikubur, dia hanya bisa berharap, ya Allah, mudah-mudahan anak cucu saya mendoakan saya. Ya Allah, mudah-mudahan dia berharap. Mudah-mudahan keturunannya itu bersedekah buat dirinya. Mudah-mudahan keturunannya berbuat baik untuk dirinya, berwakaf untuk dirinya. Ya. Kalaupun orang yang belum wafat, kemudian dia mengumpulkan hartanya, kemudian dia tiba-tiba wafat, ya, dia tidak bisa lagi bersedekah. Dia tidak bisa lagi berbuat baik. Dan tidak ada kisahnya orang yang wafat kemudian dititipkan pesan, wahai mayit, almarhum, nanti kalau sudah azan cepat-cepat ke masjid. Nggak ada. Silakan cek. Siapapun orang yang menguburkan, kalau bahasa Tegal itu ada lebek. Ya. Dia tugasnya apa? Tugasnya membimbing ketika orang wafat sampai di liang lahatnya. Ya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah lebek kemudian mengatakan, wahai almarhum, nanti kalau azan kegiatan hari masjid, cepat ke masjid. Tidak ada. Kenapa? Karena sudah terputus semua amalnya. Ya. Maka kehidupan ini penting. Dan ini menjadi pesan buat Anda sekalian. Ya. Khususnya kita yang merasakan Ramadan kali ini. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kali ini. Ya Allah, hamba dalam keadaan masih hidup, ya Allah. Bermohonlah kepada Allah. Karena ini bulan penuh dengan ampunan. Allah janjikan ampunan yang luar biasa. Allah berikan ampunan yang luar biasa bagi Anda semuanya yang merasakan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya, ini menjadi pesan buat kita. Maka berharaplah kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamah. Yang ketiga. Apa yang kita minta? Satu, kita minta sehat. Dua, kita minta masih hidup. Ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami. Ketika Ramadan kepada kami dalam keadaan sehat dan masih hidup. Permintaan yang keempat yang minta Rasul dalam hadis tadi. Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ada kalimat Islam dalam hadis ini. Ya. Apa itu Islam, Pak Ustadz? Ternyata Islam yang dimaksud dalam hadis ini adalah rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Bukankah Islam itu ada rukunnya? Ya. Ada 5 rukun Islam. Semuanya di ibadah. Jelas. Ya, bentuknya ibadah. Maka ketika dalam hadis ini mengatakan Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Kalau kita hanya sekedar menerjemahkan wal islam, ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami, ketika Ramadan kepada kami masih dalam keadaan berislam. Oke, tapi ternyata makna yang lebih dalam adalah ya Allah, datangkanlah Ramadan kepada kami, ketika Ramadan datang kepada kami mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Masyarul muslimin, dimanapun Anda berada. Mungkin banyak orang yang bertanya, Pak Ustadz, apa rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan? Iya. Minimal ketika saya cek dalam Al-Quran dan hadis, minimal ada 3. Ada 3 ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang saat berpuasa. Ya. Ada 3. Ya. Apa itu? Ada ibadah di pagi hari atau siang hari, ada ibadah di malam hari, dan ada ibadah nanti di sepertiga malam terakhir. Bagi kita mungkin taunya, oh yang namanya Ramadan, sing penting puasa, yang penting puasa. Cuma 1 ibadah, padahal tidak. Ada minimal ada 3 ibadah. Yang pertama ibadah apa? Ibadah di pagi dan siang hari. Apa ibadah tersebut? Ibadah di siang hari atau pagi hari, yaitu puasa. Jelas ayatnya. Ya, kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas ayatnya. Tapi apakah sekedar berpuasa? Tidak. Tambahkan sunnah-sunnah yang lainnya. Anda bisa bersedekah. Anda bisa berbuat baik yang lainnya, silakan. Maka kalimatnya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah ini. Ibadah yang kedua di malam hari. Apa ibadah malam hari? Ya, kita bisa sholat yang biasa disebut dengan tarawih. Tapi ketahuilah pemirsa, ternyata seumur hidup Rasulullah tidak pernah menyebutkan kalimat tarawih. Ya. Kemudian kalimat apa? Ya. Ini nanti mungkin akan saya bahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Tapi yang jelas, di malam hari kita disuruh untuk bersolat malam. Sebut tarawih. Ya. Tapi ingatlah, apa itu tarawih?
Tarawih ini kalimat yang dibaca, yang disampaikan oleh para sahabat. Tarawih asal katanya roha ya ruhu tarwihan. Apa itu tarwihan? Yang jangan buru-buru, pelan, istirahat, jangan tergesa-gesa. Ya. Bisa dimaknakan demikian. Bahkan dipesan buat kita semuanya. Wahai ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, ketika Anda sholat tarawih, jangan tergesa-gesa. Wallahi jangan tergesa-gesa. Kenapa di awal pembahasan, di awal kajian selalu saya berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa ada kalimat yang ketiga yaitu amalan mutaqabbalan? Amal yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata ada amalan yang tidak diterima oleh Allah. Apa amalan yang tidak diterima oleh Allah? Yaitu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Coba cek hadisnya. Bukankah kita paham betul? Kalau mungkin Anda yang tahu hadisnya, bukankah dulu Rasulullah SAW pernah sholat malam, panjang satu rakaatnya 5 juz 4 halaman? Bahkan minimal disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, minimal Rasulullah SAW sholat malamnya satu rakaatnya 100 ayat. Iya. Ini artinya bagaimana Rasulullah ketika sholat tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Maka bagi Anda, nanti kita cek di malam tarawih kita ini, apakah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Jangan sampai sholat kita ini sia-sia. Capek-capek Anda sholat malam. Saya tidak peduli Anda mau 11 atau 23. Semua ada dasarnya. Nanti akan saya bahas di segmen selanjutnya. Kenapa ada 11, kenapa ada 23. Saya akan bahas nanti. Tapi ingatlah, sesungguhnya ya, yang dimaksud di sini adalah bagaimana sholatnya. Sudahkah sholat Anda seperti sholat Rasulullah? Ya. Bukankah kita pernah dengar siapa itu pencuri sholat? Pencuri sholat adalah man la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, ruku'nya dan sujudnya. Maka bagi Anda yang sholat nanti, lantas Anda tergesa-gesa, hati-hati, jangan-jangan sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini lagi-lagi penting. Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Apa itu Islam? Islam adalah rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ibadah yang ketiga selain sholat malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Kalimatnya di Quran surat 51 jelas, wabil asharihum yastaghfirun. Dia itu orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu saharnya. Apa itu waktu sahar? Yaitu waktu sedikit menjelang azan subuh. Ya. Banyak orang yang salah paham di kalimat ini. Ya. Kita paham sahur, tapi kita tidak paham sahar. Ya. Ternyata sahar adalah waktu sedikit menjelang azan. Sahur adalah kegiatan yang dilakukan di waktu sahar. Perintah dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang senantiasa di waktu sahurnya, di waktu saharnya, dia memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahkah Anda lakukan itu? Ya. Maka menjadi penting buat kita semuanya, ma'asyiral muslimin, kalau kita pengen Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik. Allahumma ahillahu aina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Dan terakhir ditutup dengan kalimat Rabbi wa Rabbukallah. Kenapa ada kalimat Rabbi wa Rabbukallah? Ternyata ini menunjukkan Rasulullah ingin mengingatkan, kalaupun saya sudah tidak ada, ingat Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Supaya apa? Supaya kita mengingat, kita menjalankan ibadah puasa hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh berkah buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.